Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kesehatan dan keselamatan tercurahkan kepada kita semuanya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yang pertama kali nanti akan kita pelajari yaitu kita akan menjelaskan tentang materi perintah SQL dan DML berkaitan tentang perintah select, insert, update, dan delete. Baik, kenapa kok kita harus mempelajari mata pelajaran ini ya? Kenapa? Seperti yang kalian ketahui, misal kalian mungkin aplikasi seperti ini kalian sudah sangat familiar sekali, seperti aplikasi Gojek, kemudian Shopee, kemudian Tokopedia, dan Traveloka. Ini adalah salah satu aplikasi yang ada di dunia maya, dan aplikasinya ini di dalam aplikasi ini terdapat database, yaitu basis data. Misal kalian melakukan transaksi pembelian atau melakukan order, kemudian di dalam aplikasinya ini transaksi pun itu dalamnya juga melibatkan database. Jadi basis data yang ada dalamnya ini nanti akan diolah, kemudian akan ditampilkan kepada pengguna dan juga akan dipresentasikan kepada aplikasinya ini. Oke, di bagian berikutnya nanti ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama adalah menerapkan bahasa SQL dasar untuk mengolah tabel dalam basis data, kemudian membuat kode dasar SQL untuk mengelola tabel dalam basis data. Oke, kenapa kok kalian harus mempelajari ini, materi pelajaran pada pagi hari ini? Salah satunya tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan perintah SQL untuk pengelolaan tabel dan dapat membuat script SQL untuk mengelola tabel pada DBMS. Nanti kita menggunakan DBMS-nya menggunakan Oracle Apex. Oke. Terus kemudian ada beberapa indikator pencapaian kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi perintah SQL yang digunakan untuk pengelolaan tabel pada basis data. Yang kedua, menjelaskan perintah SQL yang digunakan untuk pengelolaan tabel pada basis data. Yang ketiga, mengimplementasikan perintah SQL untuk pengelolaan tabel pada basis data. Sedangkan untuk keterampilan, yang pertama adalah membuat kode SQL untuk pengelolaan tabel DBMS, dan yang kedua adalah mempertunjukkan kode SQL dalam pengelolaan tabel pada DBMS. Oke, ini saya ulangi lagi ya, untuk di pemrograman database ini banyak sekali nanti manfaat dan kegunaan yang dapat kalian terapkan, yang dapat kalian pahami, yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh nyata, seperti kalian membuka aplikasi seperti ini ya, untuk ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, Bukalapak, Gojek, kemudian Traveloka, Grab, dan lain-lain. Di dalam aplikasi ini dia memanfaatkan salah satunya adalah database. Nah, database ini nantinya digunakan untuk baik untuk proses order, kemudian untuk transaksi, untuk pembayaran, dan lain-lain. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nanti kalian untuk praktikumnya ya. Jadi ada beberapa perintah dalam SQL ini seperti select, insert, update, dan delete. Nanti kita sambil kita coba di sini. Nah, langkah pertama yang kita buka di sini adalah alamat untuk mengakses DBMS Oracle Apex, yaitu iacademyoracle.com. Jadi ini ya, situsnya adalah iacademy.oracle.com. Nah, kemudian nanti di sini dia akan meminta sebuah identifikasi seperti ini, Oracle Application Express, ada ID, kemudian ada password. Oke, kalau sudah kita masukkan ini user ID untuk login, kemudian kita lakukan sign in. Nah, menu dalam Oracle Apex ini ada banyak sekali menu-menunya. Yang pertama
di sini ada app builder ya, ini untuk membuat sebuah aplikasi. Kemudian ada SQL workshop, nanti kita pelajari di sini, untuk bahasa SQL. Kemudian ada tim development, ada app gallery. Nah, yang kalian pilih itu nanti di bagian SQL workshop. Kita klik menu ini. Di sini ada banyak menunya. Kalau kita pilih object browser ini untuk menampilkan tabel-tabel yang sudah kita install dalam database. Jadi ini sebenarnya sudah saya install beberapa hari yang lalu ya. Ada tabel countries, department, CDS, kemudian client, event, dan lain-lain. Ini tabel. Nah, nanti kita membuat script SQL query-nya di mana? Kita letakkan dia di bagian ini. Kita pilih SQL workshop. Kemudian di sini ada menu SQL comment. Nah, SQL comment ini untuk menjalankan query SQL. Oke, kalian pilih yang ini, SQL comment. Nah, di sini ada dua tabel ya, ada dua kolom. Nah, yang di atas ini untuk meletakkan scriptnya. Pada menu yang di bagian bawah ini nanti digunakan untuk melihat hasil tampilannya. Nah, perintah untuk menampilkan isi dalam tabel, perintahnya adalah perintah select ya. Select, kemudian nama tabelnya. Misalnya kita ingin menampilkan semua tabel, berarti kita pilih bintang. Ini untuk menampilkan semua tabel, menampilkan semua kolom ya, semua kolom di dalam tabel. Kemudian di sini ada from ini tabel mana yang ingin kita tampilkan. Oke, misal ini saya ingin menampilkan semua kolom yang berada di dalam tabel employee. Nah, ini untuk menjalankannya jangan lupa kalau di SQL Oracle-nya ini agak beda dengan seperti kita praktik beberapa hari yang lalu pakai MySQL. Jadi ini kita blok seperti ini dulu, kemudian kita klik tombol run. Nah, ini nama ini isi kolom yang ditampilkan di dalam tabel employee ya. Jadi dalam tabel employee itu ada kolomnya adalah employee ID, first name, last name, email, phone number, year date, job ID, salary, commission, manager ID, department, dan bonus. Jadi ini isi di dalam tabel yang ada, isi kolom yang ada di dalam tabel employee. Misal kita ingin menampilkan first name, berarti perintahnya adalah select, kita misalkan first name aja ini ya, first name from employee. Kalau seperti ini, nah nanti yang dijalankan adalah SQL untuk di Oracle itu berbeda dengan SQL yang biasanya kita pelajari SQL. Kalau kita punya dua script ini tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Kalau kita jalankan bersamaan, nanti dia akan terjadi error. Nah, error ya dari ini ya, Oracle SQL comment not properly ended. Jadi ada dua perintah yang dijalankan bersamaan, ini tidak bisa, akan terjadi error. Nah, supaya tidak error, perintahnya ini kita pilih salah satu seperti ini, kita select seperti ini ya, kita drag seperti ini. Berarti yang dijalankan adalah perintah yang kita pilih, kemudian kita run. Nanti kalau kita jalankan, harusnya dia akan muncul satu kolom namanya first name. Kita tampilkan kolom first name ini dari tabel employee. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia di bawahnya ini, di bagian yang bawah ini, dia hanya muncul satu kolom namanya first name, namanya ini ada Alan, Curtis, Lex, Bruce, dan lain-lain. Jumlah datanya yang ditampilkan hanya 10 data. Padahal di sini ada keterangannya ya, more dan 10 row, berarti ada lebih dari 10 baris harusnya. Nah, ini supaya tampil semua di bagian row 10 ini kita buat yang besar ya, misalkan 500. Kemudian kita blok lagi ini, kemudian kita jalankan, kita run. Nah, di sini ada data sejumlah 20 data, 20 baris data di dalam database. Oke, sekian untuk perintah select ini. Jadi sebenarnya ada beberapa perintah ya. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan ataupun mengambil sebuah data pada sebuah tabel.
ditampilkan tidak hanya satu kolom, bisa 2 kolom, bisa 3 kolom, bisa keseluruhan kolom yang ditampilkan, tergantung program yang kita buat atau kode yang kita tuliskan di dalam perintah di dalam query SQL ini. Oke, untuk tugas yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini, nanti kalian buat sebuah database ya, kemudian kalian tampilkan, tinggal import saja dari database yang sudah saya buat ini, tinggal kalian buat, terus kemudian tinggal kalian panggil pakai perintah select. Nanti tugasnya adalah kalian menampilkan 3 kolom, jadi ada kolom first name, ada kolom last name, dan kolom bonus. Kemudian setelah selesai, nanti kalian kumpulkan hasilnya, kalian screenshot, kemudian kalian upload di dalam Google Classroom untuk saya nilai. Oke, sekian. Ada yang ditanyakan? Bisa ya? Nanti ketika kalian ada kesulitan, kalian boleh japri atau WA saya di sini. Ini sudah saya tuliskan ke nomor saya. Nanti tinggal kalian tulis nomor telepon saya ini, bisa kalian WA, kalian japri atau lewat email, atau bisa juga lewat Google Classroom. Sekian mata pelajaran saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga kalian menjadi orang yang sukses di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.